Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Ketua tadi, yaitu sebelum kita membahas masalah APBD perubahan, ya izinkan kami, ya, jadi kami itu punya banyak persetujuan Pak di semua partai termasuk PKS ya. Jadi juga banyak pelaku-pelaku pendidikan yang kita menjadi konstituen kami. Jadi kejadian klaster COVID-19 di salah satu MTS di Jepara ini, ya kami ikut prihatin yang pertama. Tetapi yang kedua, kami juga cukup terkejut. Terkejutnya bukan hanya karena ada 28 yang terpapar di SMP tersebut atau MTS tersebut, tapi lebih terkejut lagi kok Bupati langsung menutup semua gitu. Nah, ini kan sesuatu keputusan yang saya kira, saya tidak tahu apakah ini sudah dibicarakan dengan Dikpora atau hanya dari Bupati sendiri begitu. Ini keputusan macam apa seperti ini? Ya, kita harusnya pakai acuan PPKM, Pak. PPKM kita di level 2. Level 2 itu sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka walaupun uji coba begitu. Anak-anak dan pengelola sekolah sudah semangat semua. Bahkan berita di mana-mana itu pakaian-pakaian mereka sudah membeli dan sebagainya gitu. Nah, ada satu kok tidak dilokalisir tapi langsung keputusannya semua harus tutup gitu. Saya tidak bisa membayangkan misalkan ada mall ya, pegawainya misalkan atau pengunjungnya ketahuan ada yang positif lalu diputuskan semua mall harus tutup. Atau misalkan pabrik-pabrik ada karyawannya yang positif ketahuan ya, lumayan banyak lalu diputuskan semua pabrik harus tutup. Apakah seperti itu? Nah, ini tolong nanti cepat evaluasinya ya. Kalau protokol kesehatan memang wajib dilaksanakan di tiap-tiap sekolah, oleh karena itu tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Dikpora juga untuk mengedukasi dan melaksanakan pengawasan di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka gitu. Atau bahkan misalkan ada persyaratan sebelum tatap muka itu dilaksanakan, ada semacam swab antigen atau swab PCR, itu juga bagus juga gitu. Tapi paling tidak memang saya memberikan masukan bahwasanya evaluasi untuk penutupan secara total ini harus segera diambil keputusan yang lebih bijak lagi gitu. Kalau saya mengusulkan ya hanya yang terjadi klaster yang diberikan perhatian dan diberikan lokalisir. Yang lainnya saya usulkan tetap dibuka karena banyak sekali sekolah-sekolah juga yang sudah menerapkan protokol bagus. Gitu. Nah, itu tadi kalau kebijakan ini berlarut-larut, ya, kapan PTM ini akan bisa normal? Kalau tiap ada sekolah yang kena, ya, lalu diputuskan semua tutup dan sebagainya. Tapi di pihak lain tidak berani menutup, ya, tempat-tempat yang lain. Tadi saya mengatakan pabrik dan sebagainya, gitu. Dan memang semestinya tidak ditutup, ya memang dilokalisir. Yang sakit diobati dan sebagainya, kan gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.